في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu kurang lebih pepatah masa lampau yang tentu saja masih aktual sampai masa sekarang. Sosok anak laki-laki acap kali tak beda jauh dibandingkan ayahnya. Paling tidak, pepatah ini cocok disematkan untuk tokoh Abdullah bin Umar dengan sang ayah Umar bin Khattab. Keduanya sama-sama zuhud, keduanya tak mabuk jabatan. Menjelang wafat, Umar bin Khattab menyampaikan wasiat kepada kaum muslimin soal pemilihan khalifah penggantinya. Beliau melarang anak-anaknya menjadi khalifah, bahkan tidak boleh menjadi pejabat apapun. Anak-anak khalifah Umar bin Khattab antara lain Abdullah bin Umar, Ubaidullah bin Umar, Zaid bin Umar, Hafsah binti Umar, dan beberapa lagi. Kala itu, beberapa tokoh muslimin yang hadir mendengar pesan Umar ini justru menyarankan agar Abdullah bin Umar sebagai penggantinya. Jadikanlah saja Abdullah menjadi khalifah, kami akan menerimanya, kata sebagian muslimin pada saat itu. Tidak, kata Umar yang saat itu sedang menjelang ajal karena luka yang dideritanya. Tidak ada keturunan Al-Khattab hendak mengambil pangkat khalifah ini untuk mereka. Abdullah tidak akan turut memperebutkan pangkat ini, tegasnya. Setelah itu, Umar bin Khattab menoleh ke arah putranya. Anakku Abdullah, sesekali jangan engkau mengingat-ingat hendak mengambil jabatan ini. Baik ayah, jawab Abdullah bin Umar. Abdullah mematuhi wasiat sang ayah. Pada masa perebutan pimpinan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Abdullah tercatat sebagai sosok yang netral. Padahal tak sedikit tawaran beberapa kelompok politik untuk menjadikannya khalifah. Menurut Hasan radhiyallahu anhu, tak kala Utsman bin Affan terbunuh, sekelompok umat Islam memaksanya menjadi khalifah. Mereka berteriak di depan rumah Ibnu Umar, "Anda adalah seorang pemimpin, keluarlah agar kami minta orang-orang berbaiat kepada Anda. Demi Allah, seandainya bisa, janganlah ada darah walau setetes pun tertumpah disebabkan oleh aku," jawabnya. Masa di luar mengancam, "Anda harus keluar, atau kalau tidak, kami bunuh di tempat tidurmu." Ibnu Umar tetap menolak kendati diancam. Masa pun bubar. Sampai suatu ketika, datang lagi kesekian kalinya tawaran menjadi khalifah. Ibnu Umar mengajukan syarat, yakni asal ia dipilih oleh seluruh umat muslim tanpa paksaan. Jika baiat dipaksakan sebagian orang atas sebagian orang yang lainnya di bawah ancaman pedang, ia akan menolak. Saat itu, sudah pasti syarat itu tak akan terpenuhi. Mereka sudah terpecah menjadi beberapa kelompok, bahkan saling mengangkat senjata. Ada yang kesal lantas menghardik Ibnu Umar. Tak seorang pun memiliki perilaku yang buruk terhadap manusia kecuali kamu, kata mereka. Demi Allah, aku tidak pernah menumpahkan darah mereka, tidak pula berpisah dengan jamaah mereka, apalagi memecah persatuan mereka.
Jawab Ibnu Umar heran. Seandainya kau mau menjadi khalifah, tak seorang pun akan menentang, ujar mereka meyakinkan. Ketika Muawiyah kedua, putra Yazid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah, datang Marwan menemui Ibnu Umar. Ulurkan tanganmu agar kami berbaiat. Anda adalah pemimpin Islam dan putra dari pemimpinnya. Lantas, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang bagian timur? Tanyanya. Kita gempur mereka sampai mau berbaiat, jawab Marwan. Demi Allah, aku tidak sudi dalam umurku yang sudah 70 tahun ini ada seorang manusia yang terbunuh disebabkan olehku, kata Ibnu Umar. Penolakan Ibnu Umar ini karena ia ingin netral di tengah kekalutan para pengikut Ali dan Muawiyah. Siapa yang berkata, marilah sholat, akan kupenuhi. Siapa yang berkata, marilah menuju kebahagiaan, akan kuturuti pula, katanya. Tetapi siapa yang mengatakan, marilah membunuh saudara kita seagama dan merampas hartanya, maka saya katakan tidak, tegasnya. Abul Aliya Al-Bara menceritakan, pada suatu hari ia berjalan di belakang Ibnu Umar tanpa diketahuinya. Maka ia mendengar Abdullah berbicara kepada dirinya. Mereka letakkan pedang-pedang di atas pundak-pundak lainnya. Mereka berbunuhan lalu berkata, "Hai Ibnu Umar, ikutlah dan berikanlah bantuan. Sungguh sangat menyedihkan." Ia amat menyesal dan duka melihat darah kaum muslimin tertumpah oleh sesamanya. Dan sekiranya ia mampu menghentikan peperangan dan menjaga darah tertumpah, pastilah akan dilakukannya. Tetapi ternyata tidak mengizinkan. Oleh sebab itu ia dijauhinya. Sebetulnya hati kecilnya berpihak kepada Ali. Penolakannya berperang di pihak Ali yang sebenarnya mempertahankan hak dan berada di pihak yang benar. Dilakukannya bukan dengan maksud hendak lari atau menyelamatkan diri. Namun, karena tidak setuju dengan semua perselisihan dan fitnah, serta menghindari peperangan yang terjadi. Hal itu dijelaskan dengan gamblang ketika ia ditanya oleh Nafi, "Hai Abu Abdurrahman, Anda adalah putra Umar dan sahabat Rasulullah SAW. Tetapi, apa yang menghalangi Anda bertindak? Atau maksudnya membela Ali?" Maka ujarnya, "Sebabnya ialah karena Allah Ta'ala telah mengharamkan atasku menumpahkan darah sesama muslim. Perangilah mereka hingga tak ada lagi fitnah dan hingga orang-orang yang beragama itu semata-mata ikhlas karena Allah." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Nah, kita telah melakukan itu dan memerangi orang-orang musyrik hingga agama itu semata bagi Allah. Tetapi sekarang apa tujuan kita berperang? Saya telah mulai berperang sejak berhala-berhala masih memenuhi Masjid Al-Haram dari pintu sampai ke sudut-sudutnya, hingga akhirnya semua itu dibasmi oleh Allah dari bumi Arab. Sekarang, apakah saya akan memerangi orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak diibadahnya melainkan Allah? Berawis hadis, Abdullah bin Umar mulai mengikuti jejak Nabi SAW sejak usia 13 tahun. Ibnu Umar lahir pada 612 dan wafat pada 696 atau 73 Hijriah. Ia masuk Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil, yakni saat berusia 10 tahun. Ia ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Pada saat itu, ia ingin menyertai ayahnya dalam perang Badar.
tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Perang pertama yang diikutinya adalah Perang Khandaq. Ia ikut berperang bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam Perang Mu'tah dan turut pula dalam membebaskan kota Mekah atau Fathul Mekah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia ikut dalam Perang Yarmuk dan dalam penaklukan Mesir serta daerah lainnya di Afrika. Abdullah di jalan Allah hingga usia senja. Beliau dikenal sebagai sosok peniru Nabi. Bahkan ketika hendak sholat, dia meniru gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi unta. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memuji kesetiaan Abdullah. Tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Karena ketekunannya selalu mengikuti langkah Nabi, dia pun sering menjadi perawis hadis. Namun, dia selalu bersikap hati-hati dalam menyampaikannya. Dia tidak akan menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak diingatkan dengan seluruh kata-kata Rasulullah. Ini karena dia tidak ingin terselip atau berkurangnya satu huruf saja dari apa yang disampaikan Rasulullah. Ibnu Umar meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Sebanyak 2.630 hadis sudah ia riwayatkan. Karena ia selalu mengikuti kemana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Imam Malik dan Az-Zuhri berkata, sungguh tak ada satupun dari utusan Rasulullah dan para sahabatnya yang tersembunyi bagi Ibnu Umar. Ia meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidah Aisyah dan saudari kandungnya Hafsah dan Abdullah bin Mas'ud. Yang meriwayatkan dari Ibnu Umar banyak sekali, di antaranya Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Shihab Al-Zuhri, Ibnu Sirin, Nafi, Muzahid, Tawus dan Ikrimah. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Hajjaj menyusupkan seseorang ke rumahnya lalu membunuhnya. Dikatakan mula-mula ia diracun kemudian ditombak. Pendapat lain mengatakan bahwa Ibnu Umar meninggal atau wafat secara wajar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang wafatnya Umar bin Khattab karena ditikam Abu Lu'lu'ah Majusi, maka para sahabat pun menganjurkan Umar untuk menunjuk seseorang menjadi penggantinya, menjadikan khalifah. Maka para sahabat pun menganjurkan Abdullah putranya Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Mendengar ini, Umar berkata kepada putranya tersebut, "Wahai anakku, janganlah kamu mengambil jabatan ini. Cukuplah Umar saja yang mendapat musibah kepemimpinan." Akhirnya sampai wafat Abdullah putra Umar tersebut tidak sedikit pun mengambil jabatan. Akhirnya Umar bin Khattab tidak menunjuk seorang pun untuk menggantikannya. Beliau hanya menunjuk 6 orang untuk menjadi Dewan Syuro dan memilih
satu sahabat untuk menjadi khalifah. Maka terpilihlah Utsman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab. Memang benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.